Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arianti Mokodompit dengan NIM 1314-21039. Di sini saya akan memaparkan tugas 7 administrasi pembangunan, yaitu tentang sasaran pembangunan administrasi. Baik, langsung saja pada pembahasan pertama, sasaran pembangunan administrasi. Sasaran pembangunan administrasi berkaitan dengan peningkatan efisien, efektivitas, dan kualitas pengelolaan administrasi dalam suatu organisasi atau lembaga. Sasaran ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan hasil kerja dalam konteks administratif. Adapun beberapa sasaran umum dalam pembangunan administrasi, yang pertama meningkatkan efisiensi. Sasaran ini melibatkan pengembangan sistem dan prosedur administratif yang efisien. Yang kedua, meningkatkan efektivitas. Sasaran ini berkaitan dengan meningkatkan kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, peningkatan kualitas layanan. Sasaran ini berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan oleh organisasi kepada pengguna atau pelanggan. Yang kedua, pengembangan kelembagaan. Pengembangan kelembagaan berkaitan dengan upaya untuk memperkuat dan meningkatkan kapasitas serta kualitas suatu lembaga atau organisasi. Tujuannya adalah menciptakan lembaga yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan dan tuntutan lingkungan sekitarnya. Adapun beberapa aspek perkembangan kelembagaan, yang pertama perancangan dan struktur organisasi. Pengembangan kelembagaan dimulai dengan merancang struktur organisasi yang sesuai dan efektif. Yang kedua, sumber daya manusia. Pengembangan kelembagaan juga melibatkan pengelolaan sumber daya manusia yang baik. Yang ketiga, kebijakan dan prosedur. Pengembangan kelembagaan melibatkan penyusunan kebijakan dan prosedur yang jelas dan terdokumentasi. Yang berikutnya, manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah pendekatan strategis yang mengelola tenaga kerja atau sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Tujuannya adalah memastikan bahwa organisasi memiliki tenaga kerja yang berkualitas, terampil, dan terlibat dalam kontribusi secara efektif dan mencapai tujuan organisasi. Adapun beberapa aspek yang mencakup dalam manajemen sumber daya manusia, yang pertama, perencanaan sumber daya manusia, melibatkan identifikasi kebutuhan tenaga kerja di masa depan dan berdasarkan tujuan organisasi. Yang kedua, strukmen dan seleksi. Proses rekrutmen melibatkan menarik calon karyawan yang berkualitas dan berpotensi melalui pengumuman pekerja, pencarian aktif, dan sumber lainnya. Yang ketiga, pelatihan dan pengembangan, melibatkan memberikan pelatihan dan pengembangan karyawan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan mereka. Yang berikutnya, pengembangan kemampuan. Pengembangan kemampuan adalah proses peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi individu untuk meningkatkan kinerja mereka, peran, dan pekerjaan tertentu. Tujuan dari pengembangan kemampuan adalah membantu individu mencapai potensi penuh mereka, peningkatan kualitas kerja, dan mendukung pertumbuhan karir. Yang berikutnya, pengembangan citra positif. Pengembangan citra positif melibatkan upaya untuk pembangunan persepsi yang baik dan menguntungkan tentang individu, merek, produk, dan atau organisasi. Tujuannya adalah menciptakan kesan positif dan membangun kepercayaan serta reputasi yang baik di mata publik, pelanggan, dan pemangku kepentingan lainnya. Sekian pemaparan materi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.